Mustafa. Hanya ada bahagia Lapak Ranca. Hai Bruces, ketemu lagi sama kita di tahun yang baru. Iya, ada sekitar 7 juta orang di depan saya. Itu tapi bohong banget gitu ya. Karena kita lagi PSBB ya. Ini Malang udah ditetapkan dari Kementerian Dalam Negeri, kita termasuk salah satu yang ada PSBB. Jadi kita nggak bisa berkumpul banyak-banyak dan kita wajib banget tetap menerapkan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, kemudian yang satu apa ya? Yang satu apanya? Menjaga jarak, seperti kami menjaga jarak. Tapi hati tetap nggak ada jaraknya. Juga 3W, wajib iman, wajib aman, dan wajib imun. Salah satu yang membuat kita menjadi wajib imun adalah berbahagia, bergembira. Terus kemudian menjaga perasaan tetap happy. Salah satunya dengan melakukan sesuatu yang membuat Anda ya memang bahagia. Bagi saya sharing seperti ini adalah membahagiakan. Jadi insya Allah imun saya menjadi kuat. Karena yang penting positive thinking ya, Bruces. Terus kemudian jangan lupa untuk menjaga yang namanya pola makan. Pola makan itu dijaga supaya tubuh kita kuat. Salah satunya mengkonsumsi hal-hal yang baik. Lapak Ranca selalu memberikan informasi tentang apa-apa yang ada di dunia bisnis, UMKM ya utamanya, baik itu dari food, beverage, kemudian ada jasa juga, ada craft juga. Apa aja yang bisa dijual deh kecuali nestapa, pokoknya kita anti sama nestapa. Kita gak mau sedih-sedih, kita maunya senang-senang supaya imunnya baik terjaga. Juga jangan lupa selalu berdoa ya, itu wajib imannya berdoa, jelas sih ya. Umur kita gak tahu, kapan aja bisa. Ketika sudah digini, nama keluar, ya selesailah kita. Tapi semua harus positif. Karena dengan positif, tubuh kita akan terjaga dengan baik. Ya kan Bu Ama? Iya. Ini tuh tamu saya ini. Dia ada yang gimana katanya, aku duduk gimana? Yang duduk aja gak apa-apa, duduk gak ada yang larang. Agar supaya terdengar kita kasih dekat-dekat gini ya. Iya. Lapak Ranca ini episode yang masuk ke sesi, ini kita ke season 2021 di mana kita mempunyai di Taman Nada Project mempunyai konsep-konsep baru ya. Konsep barunya itu salah satunya adalah ya nanti dilihat aja, nggak mau bocorin sekarang kok enak. Pokoknya ditunggu aja Bruces ya. Sekarang kita mau kenalan dulu sama narsum saya yang sekarang ini. Ayo Bu Ama, cerita dulu. Bu Ama, namanya siapa, rumahnya di mana, apa segala macam, ukuran sepatu, baju, enggak juga. Iya. Nama saya Bu Ama. Itu kameranya di situ iya. Bu Ama. Nama saya Bu Ama. Saya dari Wonokoyo sekarang ya. Wah, ini rumah terbarunya Bu Ama. Baru saya Wonokoyo. Wonokoyo. Baru pindah tanggal 22 kemarin. Selamat atas rumah barunya. Ya. Semoga berkah, memberikan rezeki. Amin. Terus Bu Ama ini di Wonokoyo, rumah baru itu apakah dari ini curi start? Ya. Apakah salah satunya dari penjualan kayak Ya, gini? betul. Nah, ya kan. Dari usaha kita yang kecilan ini. Kecil-kecilan loh rumah loh, ya apa maksudnya? Iya. Hebat banget. Dari bertahun-tahun yang lalu saya jualan kacang ini sejak anak saya masih TK dan sekarang sudah punya cucu 2. Lah, ini berarti memang benar ya. Kita mungkin temanya adalah konsistensi kacang Bu Ama. Iya. Jadi memang orang kalau punya usaha itu kalau pengen menghasilkan ya pasti dengan kesabaran. Dengan sabar. Pasti ada naik ada turun ya Bu Ama ya. Harus telaten. Telaten. Menghadapi siapapun. Menghadapi siapapun. Sekarang saya ini harus nanya. Sabar. Harus sabar. Aku nanya, sebenarnya Bu Ama ini orang mana? Aslinya orang mana? Asli orang Malang. Madura. Madura guys. Dari Bangkalan. Bangkalan. Bapak ibu saya dari Bangkalan. Bangkalan. Tapi kok halus? Iya, karena saya ngomongnya kok tidak ngocak apa gitu, enggak? Karena saya sama bapak ibu saya nggak diajarkan bahasa Madura. Loh.
Oh Iya. sama, kayak yang di sebelah sana sama, nggak diajarkan bahasa Madura ya Anda? Sehari-harinya bahasa Jawa. Padahal Bangkalan ya? Iya. Bangkalan kok bahasanya Jawa Bu Ama? Ya nggak tahu kan mungkin tinggal di Malang. Oh emang sedari dulu tinggal di Malang? Iya. Bu Ama lahirnya di Malang? Lahirnya di Malang juga. Oh hanyalah punya darah Madura, Madura. tapi sebenarnya lahirnya juga di sini. Iya. Ya soalnya logatnya nggak ada sama sekali gitu ya Iya. logat Dan Maduranya. suami juga dari Sumenep. Lah, Sumenep itu halus. Iya, Sumenep. Nggak kena Nggak. PSBB, karena kena PSBB itu Jawa dan Bali. Madura itu eksklusif. Seperti biasa Unyi. Bruces, kita introduction-nya agak panjang ya karena memang ini temanya adalah sebuah konsistensi dari kacang ini sehingga menghasilkan kenapa sih aku tadi ngomong tinggal di mana? Kok cerita tentang itu rumahnya baru? Itu bagi saya luar biasa. Makanya saya nanya, ini dari usaha ini? Iya, dari usaha ini. Coba bayangkan. Kalau dari usaha begini bisa bikin rumah. Iya. Itu awalnya rumah beli rumah atau Beli tanah. tanah dulu Iya, beli dibangun tanah. sendiri? Kumpulkan uang dulu, Mm-mm. baru beli gitu. Wih luar biasa. Jadi itu yang Ya salah. terus piye itu salah Pak. Kalau beli rumah baru beli tanah. Nabung dulu. Oh nabung dulu Pak. Ya, Emang keong di mana ya. Tapi tetap di rumah. Luar biasa. Ini yang perlu banget kita mau tahu dari Bu Ama. Bu Ama awal kali, tadi bilang puluh-puluh tahun ya Iya. juara ini. Awal kali Bu Ama berdagang itu sebenarnya berdagang apa? saya macam-macam dulu pernah jualan nasi jagung, Ah gitu. iya nasi kuning, Nasi kuning. ya ayam ampun. geprek, macam-macam yang saya jual karena anak saya masih sekolah, membutuhkan dana gitu. Oh karena dana, jadi apa Iya. aja kemedol ya? Iya, saya Sembari jual, dijual. semuanya saya jual. Yang penting Yang kan penting halal dan benar. kalau capek tidur. Kalau capek tidur. Iya, kalau lapar makan. Kalau lapar makan. Itu sederhana ya. Itu konsepnya banget sederhana. Kalau capek tidur, kalau lapar makan. Iya. Jadi gak banyak pikiran ya Bu Ama. Jadi Iya, happy terus ya Bu happy Ama. terus. Happy terus. Iya. Bu Ama pada saat mulai sudah dari kecil sih ya tinggal di Iya. Malang ya. Dari kecil tinggal di Malang terus berusahanya di Malang. Bu Ama menikah tahun berapa sih? Menikah tahun 77. 77. Berarti sekarang umurnya Bu Ama berapa? Sekarang Bu Ama umur berapa? Kok 77 sih lupa. Ya masa tanya saya. Pada saat itu saya nggak jadi saksinya. Iya, Kira-kira berapa tahun sekarang pernikahannya berarti? menikahnya aduh kok lupa ya. Iya maklum ya nenek-nenek itu memang sudah sepuh. Jadi salah satunya adalah memang pelupa. ya. Pasti lebih dari 25 tahun? Lebih. Anak Lebih. saya kan umurnya 30 lebih. Lah ya udah, sekarang Bu Ama taruhlah waktu itu menikah umur 20 ya. Iya. Berarti pasti Bu Ama 50 tahun ke atas. Iya. Nah 54 coba tahun. bayangkan 54 tahun itu lo gak kelihatan seperti Bu Ama 54 tahun. Bu Ama itu orangnya kan karena happy. Iya, Karena mengerjakan segala sesuatu semampunya. semampu itu diri tadi ya, Pak? saya, Iya. Capek tidur, Iya. lapar makan gitu. Bu Ama yang paling menyedihkan, maksudnya menyedihkan yang paling ya ampun maksudnya terasa yang paling berat perjalanannya itu ketika lagi jualan apa? Kayaknya biasa semua. Wah luar biasa. Yang kayak gini nih loh Bruces yang perlu ya. Jadi hidup itu begini aja, dijalani aja, seperlunya begitu. Kalau memang perlunya makan nasi itu cuma satu piring Iya, ya Bu Ama ya, nggak terlalu secukupnya ngoyo ya. aja, nggak terlalu banyak juga. Nggak terlalu banyak juga. Akan tetapi ketika yang penting memang harus cukup yang penting makannya. cukup. Tapi ketika memang harus menyisihkan itu untuk sebuah masa depan, Iya. ya dijabanin juga ya Bu Iya. Ama ya. Ya itu perlu ikhtiar. Perlu ikhtiar, Iya. ikhtiarnya. Bu Ama sampai yang susah-susah gitu gak sih orangnya? Maksudnya ya ampun aku harus begini banget. Aku makannya gini aja deh karena aku punya ini, impian ini gitu gak? Enggak juga. Enggak juga ya? Iya. Kalau saya Mengalir. pingin anak saya makan biar enak, saya beli yang enak juga. Beli yang enak Iya. juga. Karena anak-anak perlu pertumbuhan. Iya betul ya, gizi Kalau perlu minta lebih susu ya saya Mm. belikan susu Iya, gitu. iya. Wow, aku nggak bisa ngomong banyak kalau sudah yang kayak gini mau apa, dia jauh lebih namaste ini. Wah aku bilang ini luar biasa Bu Ama.
Bu Ama yang mengajarkan Bu Ama yang kayak gini nih punya pikiran kayak gini nih apa? Maksudnya orang tua kah, wejang-wejang apa gitu yang kayak gitu-gitu gak sih? Enggak. Enggak ya. Iya. Itu jalan pikiran Bu Ama Iya, sendiri saya ya kayak sendiri. gitu. Yang kayak gini anti stress Brursers. Iya. Anti stress bener. Udah nggak terasa banget ya udah pokoknya dijalanin, pokoknya Dijalani dijalanin aja. heeh. gitu Yang ya. penting kita sehat. Yang penting sehat karena aku Mm-mm. rasa sehat itu yang paling mahal ya Bu Ama, Iya. apalagi sekarang ya. Iya. Wah luar biasa ini. Terus mau ngomong apa kalau sudah gini? Semua udah yang gitu. Terus kalau gitu gini deh, Bu Ama nyeritain deh, gimana cara mengatur. Ini kok jadi ngatur keuangan ya? Biarin aja Iya, deh, iya, nggak apa-apa. supaya Bruces tahu cuma Mm-mm. gimana caranya. Kok bisa jadi rumah dan beli tanah jadi rumah gitu dengan Iya. padahal yang ngejalan usahanya begini-begini aja loh. Tapi lama sekali untuk menyimpan uang itu. Tapi meskipun lama sekali menyimpan uang itu tapi kan kejaban. Bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Iya. Tapi kan memang kudu sabar Bu Ama. Harus sabar. Ya, Ya, itu ada gimana uang cara? sedikit saya sisihkan. Oh, tapi memang nggak Mm-mm. dari awal memang tujuannya harus ada uang yang disisihkan untuk itu Iya, ya. memang harus ada. Sekecil apapun kita harus menyimpan uang itu untuk masa depan. Zaman awal-awal masih jualan dulu, nyimpen uangnya gitu kira-kira rupiahnya berapa Bu Ama? Rp1.000. Buset dari Iya, Rp1.000 loh. Rp1.000. Saya nyimpennya kalau ada uang 1.000 saya sisihkan. Besok lagi 1.000 saya sisihkan lagi. Terus disimpan di bank gitu? Enggak. Kalau udah enggak? Saya masukkan di celengan itu. Wah, konservatif romantis Kan ini. belum tahu bank saya. Oh zaman itu belum tahu bang? Iya, belum mengerti, enggak pernah sama sekali. Oh belum tahu bang gitu ya. Baru-baru ini. Wah polos. Iya, Tapi pada saat itu juga nggak kepikiran entar kalau diambil orang gimana? enggak, Enggak ya? enggak. Ini terlalu positif ini. Ini insya Allah Bu Ama ini nggak keserang penyakit apapun. Pasti Amin. semuanya Bu Ama ini penyakitnya mungkin apa ya? Nggak ada. Paling banter pusing sakit kepala doang Nah, gitu. pusing tidur. Masuk angin soalnya. Masuk Paling angin. itu. Iya. Atau mungkin Minum kalau teh sekarang hangat kalau masuk angin. teh hangat. Paling Iya. juga degradasi fungsi organ ya karena mungkin udah Iya. tambah usia ya kan. Waduh. Mau menanyakan apa saya kalau sudah seperti ini? Gampang sekali hidupnya Bu Ama. Bu Ama kalau misalin ya Bu Ama. Ngumpulin 1.000 kayak gitu tuh terus Iya, lama sekali. kalau realisasi ternyata akhirnya menjadi yang tapi lah selama ini tinggalnya sebelum punya tanah punya rumah di mana? Saya kontrak dari tahun 88. Iya. Saya ngontrak. Oh kontraktor. Iya, kontrak terus pindah sana, pindah sini, pindah sana. Nggak Terus capek, itu. U? Ya sebenarnya sih capek. Capek ya. Iya, Sekarang akhirnya tinggal saya tinggal di rumah saya sendiri biarpun masih sendirian rumahnya. Oh, maksudnya tetangganya belum ada? Iya, belum ada, Pak RT-nya juga nggak ada. Lah terus piye? Lek ngurus apa gimana itu? Belum tahu ini. Ayo pindah sama-sama di sana bikin suatu klaster baru. Iya, masih satu Waduh, Ama berani banget. mengawalinya. Itu kemarin pada saat terus kalau pindahan kayak gitu Bu Ama, kalau nggak ada apa namanya petugas-petugas tempat terus siapa pindah Bu Ama? Ya ini masih belum terlaksana pindahnya. Masih mau diurusi. Oh gitu. Iya. Iya baru pindah. Iya. Ya maksudnya ya nggak ada pamit-pamit, paling pamitnya sama yang Sama punya ini. Pak RT yang sana, yang lama, Pak RT dan Bu RT yang lama. Terus memasuki wilayah mana itu kan ngurusnya. Wonokoyo, iya masih belum ini, Masih masih belum. ditanyakan. Wah masih dalam proses ditanyakan. Bu Ama pada saat perjalanan selama dari tahun 88 ngontrak sana sini itu terus kemudian ya otomatis kan Bu Ama putranya berapa sih? Ada 3, Ada 3, yang paling Iya. gede umur berapa? umur 30, lupa. Ya apa punya anak umurnya berapa aja nggak tahu. 30 sesuatu. mungkin ya. 32. 32. Ya. Yang paling kecil? Yang paling kecil umur masih SMP. Kelas 3. Jangan tanya saya Bang. Tahun 2005. Anak sopo. Ditanya lebih detail. Gede-gede seberapa? Yang paling tua umur 32 tahun dan yang nomor 2 umur 27 tahun dan yang nomor 3 masih umur 15 tahun. Oh jauh? Jauh banget bedanya. Selisih 13 tahun sama kakaknya.
Wah, enak itu adiknya. Iya, saya nggak nyangka kalau punya anak lagi. Oh gitu, yang Iya, itu adalah browot. bonus. Katanya orang-orang bonus. Bonus, Iya. tapi Bu Ama biar ada temennya di rumah. Biar ada, untung ada anak saya yang kecil itu. Kalau Pak Ama kerjanya di mana? di Madura. Lah, piye to? Sendiri-sendiri dari Pejuang dulu. LDR iki. Iya. Loh, kok iso ya pejuang LDR puluhan tahun. Tapi masih tetap Bertahun-tahun. mencintainya toh. Ya harus itu. Kamu muda. Khusus. Nanti aku juga kayak gitu. Aku Iya. mencintaimu sampai tua ya, Cut. Iya. Yes, Terus katanya. Mau pilih yang gimana lagi? Mau pilih yang gimana lagi? Ya itu aja. Itu aja. Ya wis itu aja. Sudah puas ya, Mbak Mayus? Sudah. Disyukuri aja ya, Mbak Ma. Disyukuri aja dan dinikmati aja. Luar biasa. Coba bayangin, Broses. Bu Ama ini hidupnya apa adanya. Tapi setelah apa adanya, ada apanya. Nah, ada apanya itu kita bahas maju. Aku resume yang tadi ketinggalan. Yang nyekip ya, tak kasih tahu. Bu Ama ini orangnya santai. Santai tapi bukan tidak berpikir. Berpikir keras. Berpikir kerasnya dengan ini untuk ini untuk itu. Jadi penuh dengan plan. Plannya Bu Ama itu jelas. Seperlunya Bu Ama. Bu Ama perlu beli tanah buat rumah, nyabung. Bu Ama perlu mendirikan rumah, nabung. Meskipun puluhan tahun tapi akhirnya ketemu dan kecapai. Memang jenis tipenya adalah slow motion. Tapi yang penting itu bukan di situ. Selama proses itu berjalan, sekarang bayangin aja. Dari awal berjalannya udah yang namaste banget gitu orangnya. Akhirnya di jalan-jalan nggak menemui halangan-halangan, rintangan-rintangan yang mendera terlalu-lalu. Iya. Juga tidak ada kenestabaan. Saya butuh uang, saya berjuang, saya jualan. Ya, jualan keliling kemana-mana. Iya. Kalau lapar makan, kalau ngantuk tidur. Ya. Kalau anak butuh susu beli, makan enak beli. Iya. Kalau enggak yes makan itu aja. Iya, seadanya saja. Seadanya saja. Yang kacang, emang kenapa kacangnya? Oh sebetulnya kunyah kurang camilan. Bisa monggo. Ya sebetulnya bisa dibuka. Mau apa sih? Kok mendahului? Karena di sini belum dibuka apa. Proses ini kru sudah manggil-manggil. Apa? Oh semuanya quality control akan segera meng-QC. Akan segera meng-QC kacang-kacang dan produk-produk yang ada di depan ini. Benar ya? Aku akan bagi ini ke para QC. Jadi tunggu sesaat. Sebentar lagi kita balik. Ya apa QC? Kacangnya ya apa? Ya apa kacangnya? Biasanya itu bagian ngempit kacang itu. Oke. Ini yang selalu ditaruh di keleknya dia supaya yang lain nggak kebagian. Sebetulnya kalau kacangnya Bu Ama itu saya udah kenal lama gitu. Tapi ngundang Bu Ama ini sulit. Lebih repot dari Pak Wali Kota. Karena sibuk terus. Karena sibuk terus demi itu tadi. Iya ya demi itu tadi. Demi itu tadi. Buktinya ya sibuk loh ya Bu Ama itu. Dibilang santai apa ya Kak, santai menurut saya Bu Ama. Pagi siang sore malam cari duit gitu. Tapi sebetulnya nggak ada yang anu Bu Ama, nggak ada yang nuntut gitu. Nggak ada. Nggak ada ya. Kemauan saya sendiri. Bu Ama kalau bangun-bangun kayak gitu lah Pak Ama ya apa? Ada di Madura kan gitu. Kan jarang di Madura. Jarang di rumah ya. Loh, ya apa komunikasi? Tiba-tiba datang. Sayangku
ini rumah sudah jadi gitu. Kok enak jadi Pak Ama yo? Iya ya memang seperti itu. Suami saya tani di Madura. Oh Pak Tani. Iya. Petani apa? Ya itu padi. Oh padi. Iya, jagung. Oh padi jagung. Iya. Aku nanti kalau Pak Ama panen aku mau minta kirimin. Iya, kirimin apa? Jagungnya kecil-kecil. Lah emang kan jagung Madura kecil-kecil. Jagung Madura itu sebetulnya dipakai untuk apa sih, Bu Ama? Untuk makan doro. Doro? Doro. Merpati. Lah terus kok aku minta kirimiku terus tak jadikan apa? Aku doro, merpati. Iya kan untuk Bu makan Ama merpati. menggarap berapa lahan banyak sih? Saya nggak tahu ya, suami saya yang tahu. Pak Ama, Anda sukses membuat Bu Ama bahagianya dengan seperti itu. Gitu tuh video callan nggak Bu Ama? Ya kadang sih. Kadang. Iya. Tapi kalau saya sendiri yang nelpon nggak pernah diangkat. Bapaknya yang nelpon saya. Kalau jare mencintainya. Percaya Anda? Aku gak percaya. Yang sibuk kan dia, saya gak sibuk. Aduh, jadi kalau Pak Ama. bapaknya yang telepon ya saya yang ngangkat gitu. Nanti tak kirimkan ya. Sebuah pesan khusus untuk Pak Ama. Iya. YouTube ini dedikasi untuk Pak Ama. Didedikasikan untuk Pak Ama tersayang, tercinta yang ada di Madura. Apa kabar bahasa Maduranya apa? Apa kabar itu bahasa Maduranya tahu. apa? Agak kayak memaksa itu. Apa yang Madura? Apa kabar? Kabur. Apa kabar? Apa kabar? Kabur. Pak Ama, ini adalah bukti cintanya Pak Ama untuk Bu Ama untuk Pak Ama. Apapun yang kau lakukan padanya, dia masih cinta padamu. Aduh, Pak Ama aku gemes. Kok jadi aku yang gemes? Bahwasanya Bu Ama ini orangnya juga sangat berdedikasi terhadap keluarga, acungan jempol banyak. Jadi keluarga itu benar-benar yang orangnya tipe-tipe devotion, melakukan apapun untuk keluarga. Dan ini adalah mungkin salah satu kunci ya buat kita juga berusaha kalau pengen punya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Iya kan ya? Iya. Salah satunya supaya anteng-anteng, tidak ada wave yang menerpa. Ya kayak Bu Ama aja deh cara pikirnya. Tapi Bu Ama yang gak enak lagi gini-gini aja. Bu Ama gak kepengen yang jungkir balik roller coaster gitu. Kan dulu kalau masih muda, sekarang kan sudah tua. Mau ngapain gitu ya? Iya. Buktinya tadi ditanya waktu masih muda juga bilangnya gitu santai-santai aja. Bu Ama ini so simple. Aku gak lihat Bu Ama pakai make up. Aku juga gak lihat. Pakai bedak tapi. Pakai bedak. Pakai bedak. Tapi kan berkeringat jadi luntur. Loh, kenapa tadi kok sampai berkeringat? Ngapain aja Bu Ama? Dipaut tadi. Dipaut? Iya. Asal Burses tahu Bu Ama ini juga salah satu staf pengajar di salah satu pos PAUD ya? Iya. Di wilayah Kecamatan Blimbing. Padahal Bu Ama sendiri tinggalnya di Wonokoyo. Di Wonokoyo. Wonokoyo itu masuk mana Bu Ama? Masuk Buring. Kecamatan Kedung Kandang. Kedung Kandang. Kenapa kok bisa sampai ada di sini Bu Ama? Saya nggak tahu juga. Wah ternyata bener-bener sampai gitu aja juga gak dipahami Bu Ama itu jangan. Gak ada negatif-negatifnya orang. Emang gue udah kenal lama itu Bu Ama gak ada negatif-negatifnya orang. Makanya awet. Iya. Awet seperti ini. Bu Ama kalau saya minta resepnya gimana caranya biar gak gemuk. Bu Ama jualan gini kacang, minyak, gorengan dan segala macamnya. Kok bisa gak gemuk? Ya semuanya dimakan tapi gak terlalu banyak. Semua dimakan tapi seperlunya dan gak terlalu banyak. Gak terlalu banyak. Bu Ama gak yang pernah sulit ditekuk gitu? Ini. Oh juga ya? Iya. Oh kalau itu sih semuanya iya. Tapi terus lutut ini sukar ditekuk kalau mau duduk ke bawah. Oh sama ternyata kalau gitu nggak apa-apa wes, aku nggak akan. Tapi saya tidak pernah merasakannya. Saya buat jalan aja keliling jualan kacang. Biar dapat uang. Kacangnya jualan? Iya, saya keliling jalan-jalan. Iya, saya keliling ke rumah-rumah jualan peyek ini juga. Masa Bu Ama? Iya. Oh, sama gini. Kacang. Iya nah, peyek-peyek gitu. Kadang sama anak-anak. Seriusan itu? Loh iya, kadang sama anak-anak gitu digodain. Peyek-peyek gitu. Kalau saya bilang peyek-peyek gitu. Oh gitu. Iya. Tapi dibeli. Digoda tapi dibeli. Dibeli. Tapi digoda gitu. Tapi digoda. Aku mau goda Bu Ama juga. Tapi kalau Bu Ama goda beli gitu ya. Sekali goda beli. Wah ya mesti aja laku. Ini jangan-jangan Bu Ama pakai jampe-jampe ini. Iya. Apa itu? Kata salun. Salah. Loh salah katanya. Salah. Nama saya karena dulu lahirnya bulan puasa sama bapak saya dikasih nama Musiama.
Musiama. Siam itu katanya puasa. Saum siam ya, orang Jawa siam ya. Iya. Oh, iya. Oh gitu. Terus dikasih nama panjangan Musiama gitu. Gitu doang. Iya, terus dipanggil sama bapak saya Yama. Tapi setelah jadi Bu Guru PAUD dipanggil Bu Ama. Kok semakin pendek? Nanti Iya. tambah lama tambah tua. Ma. Musiama jadi Yama, entar lagi Ama. Ama, iya. Terus cucunya manggil Mbama. Bama mantap. Mbama, iya. Perjalanan hidupnya nggak terlalu banyak hambatan, nggak terlalu banyak rintangan. Sebetulnya banyak pasti. Banyak, tapi tidak pernah saya rasakan. Tidak pernah dirasakan. Bu Ama yang Kadang paling membuat Bu Ama kayak misalin merasa paling pasti ada orang di titik rendahnya ya. Iya. Di titik rendahnya Bu Ama itu Bu Ama rasakan. Iya. Yang levelnya Bu Ama yang ini level dewa. Versus level dewa kenapa? Enggak pernah dipikir. Kalau aku bilang levelnya dewa biasanya. Itu yang paling saya apa? pikir itu kalau nggak bisa bayar sekolah. Emang sempat nggak bisa bayar sekolah? Sempat sampai panjang nggak bayar karena nggak ada uang. Duh, itu berarti merasakan perjalanan sulit itu juga ya? Iya, tapi saya merasakannya gimana? Kayak lupa bisa. Cie, nggak ada semua hal itu nggak ada yang dibawa ke hati ya? Iya. Tapi Saya nggak bisa bayar sekolah, datang ke gurunya. Ha-ha. Terus saya bilang, ditanyain loh, ini sampai 5 bulan belum bayar. Kapan bayarnya? Saya bilang ya kalau ada uang. Tapi ibu sanggup bayar, sanggup. Kapan katanya gitu ya? Kalau ada, saya kan masih cari Pak, saya bilang gitu. Luar biasa. Ternyata akhirnya dibebaskan, nggak boleh bayar. Iya. Itu rezeki Bu Ama. Dulu anak saya sekolah di SMK 3, PGRI 3. Oh gitu. Iya. Sampai yang segitu. Iya, sampai nggak boleh bayar, udah Bu, Ibu nggak usah bayar. Saya bebaskan aja, nanti rekreasinya gratis anaknya gitu. Waduh, ini sih kayaknya bukan acara Lapak Lanca, ini acaranya udah yang maksudnya lebih ke apa ini, spirit kebaikan, kebajikan. Wah, ini Lapak Lanca bisa expand kemana-mana ini. Coba kita bayangkan ya Bu Urses, ini loh efeknya kalau misalnya kita bergaul dengan banyak orang. Iya. Bergaul baik, tidak punya prasangka buruk dengan orang, akhirnya kita pasti akan ditolong dengan Tuhan. Ya nggak sih Bu Ama? Iya. Ya nggak sih Bu Ama? Iya memang, saya sudah merasakannya. Makanya nggak usah negatif. Kalau pemerintah bilang warga menurut aja. Bukan kita tuh dibodoh-bodohi kok ya. Akan halnya kita suruh pakai headphone. Kocang-kacang ya. Akan halnya kita disuruh pakai masker itu bukan nggak punya maksud. Maksud dan tujuannya sangat jelas. Itu demi mengurangi penularan virus ini ya. Karena sungguh memang ternyata boleh dibilang ya, setelah kita agak longgar, pemerintah memberi kelonggaran ya memang luar biasa. Impactnya, dampaknya itu luar biasa. Dan ternyata kita nggak bisa mengabaikan itu ya Bu Ama. Iya. Ini terbukti sendiri dengan banyak keluarga saya yang akhirnya memang ya terkena, ada juga yang tidak bertahan. Itu sedihnya luar biasa. Mau nggak percaya ini ada, ya memang ada. Terbukti ada, dengan ya. memang benar-benar petugas kesehatan repot gitu, sukarelawan repot. Ya kita salah satunya untuk supaya kita tidak repot, ya kita bantulah ya usaha pemerintah benar-benar untuk mengurangi penularan ini dengan pakai masker. Saya pakai masker saya ada di mana-mana. Sebenarnya nggak di mana-mana, di situ-situ aja sih. Tapi karena untuk supaya lebih jelasnya ya saya nggak pakai, tapi Bu Ama tetap pakai. Jadi sementara kita minta tolong untuk lepas sedikit supaya terdengar lebih jelas gitu. Jangan lupa mencuci tangannya, jangan lupa menjaga jaraknya. Kalau terlihat di pasar ada kerumunan Bu Ama, ya Bu Ama, saya sih segas ke Bu Ama untuk lebih memilih cari amannya, agar supaya kita jaga semua, jarak. Iya, yang penting jaga jaraknya dan sebagainya. Karena Bu Ama ini sumber yang tidak bisa kita korek tentang betapa nestapanya. Lah, ya apa orangnya positif toh ya? Hah? Tidak menjual nestapa. Hebat gak sih? Ini benar-benar yang satu representasi dari Lapak Lanca yang tidak ada kenestapaan di dalamnya. Meskipun dengan mungkin naik turunnya kehidupan Bu Ama,
Tapi ternyata Bu Amanya slow aja, responnya biasa-biasa aja. Iya. Susah nggak bisa makan, ya nggak makan. Makan, ya. Lapar, ya makan. Ngantuk ya tidur, lelah Iya. ya tidur. Enak ya Bu Ama ya. Iya. Nggak pernah punya negatif thinking sama orang. Aku punya banyak. Aku itu banyak, maksudnya Bu Ama itu menjual sesuatu barang-barang yang bisa saya bayar dengan berkali-kali. Iya. Bu Ama lu, gak pernah ingin, ayo Bu Deni waktunya bayar. Enggak, Enggak. ya ampun, aku isin dewe. Ngisi-ngisi. Nah emang orangnya gitu, kayak gak butuh duit deh. Nih, Bu Ama ini aslinya sebetulnya orangnya kaya. Kaya pakai raya. Karena Kaya. merasa tidak, kayak hati. wah kalau ini sombong. Kalau ini sombong karena ngakui dirinya kaya hati. Ilmu prasangka baik ya, Iya. tidak ada sombong ya, itu prasangka baik. Nah luar biasa kembali. Kembali hal-hal yang baik disampaikan oleh Bu Ama. Aura di sini sangat bagus. Tidak panas, tidak dingin. Orang biasanya gitu hujan badai dan sebagainya kan, jadi agak ngeri gitu. Tapi ketika Bu Ama datang memberikan aura dan vibes yang baik. Dengan senyum-senyumnya, sebetulnya sulit ya ngajak Bu Ama datang ke sini. Repot banget, nget. Iya. Karena ya sibuk itu sama Ya, kacang ini. sibuk sama kacang yang menghidupinya. Iya. Enggak, Allah yang menghidupi. Iya. Kita Melalui- cuma usaha saja. Melalui usaha kacang-kacangan yang itu tadi sudah didehem-dehem mau dikiusikan. Tapi kok enak, oh kita harus icipi bersama-sama ya kan nantinya. Iya. Kalau Indonesia diikutkan kompetisi kacang Mbak Yu. Ngerti ya Bu Ama? Ya iya Nggak tapi tahu. ngerti ya Bu Ama? Enggak tahu. Maksudnya kakak Mbak Yu, diplesetkan jadi kacang Mbak Yu, itu dasar itu. Bu Ama telat guys. Proses Bu Ama telat. Di sini sebetulnya kalau misalin Bu Ama nggak memberikan banyak vibe baik itu paling saya juga speechless karena orangnya gini ya. Sudah cerita kayak gitu aja. Bu Ama, kalau gitu ceritain tentang gimana suka dukanya jadi anu deh. Guru PAUD sembari jualan. Oh enggak, kalau guru PAUD banyak senengnya. Iya, banyak senengnya sama anak-anak. Aku tahu, lebih seneng lagi karena punya pasar baru untuk dagangan kacang. Iya. Luar biasa kan Nyai. Tahu sudah maksudnya. Iya. Mungkin ya memang karena Bu Ama orangnya baik. Jadi kemudian Bu Ama itu kan ada di salah satu staf pengajian di pos PAUD. Kita tahu bahwa pos PAUD itu tidak bergaji. Iya, enggak ada gajinya. Nggak ada gajinya. Sama kita Bu Ama, Iya. tapi seneng kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pasarnya situ, banyak ya. Banyak kalau ada wali murid baru, Heeh. dagangan kita bisa laku. Dagangan laku. Loh Iya. memang wali murid lama nggak beli? Ya yang lama, Ya tetap lah. Tetep, iya. Tapi semakin ada, maksudnya segmennya semakin besar, Iya. semakin luas gitu ya. semakin luas. Akhirnya kayaknya HP-nya Bu Ama isinya itu semuanya adalah customer. Iya. Yang dikit-dikit Bu Ama, termasuk juga Bu Soleh ya. Bu Soleh. Gado-gado. iya itu. Itulah salah satunya Burses Lapak Rancak itu setelah kemudian narsum-narsum ini berkumpul, ternyata memberikan banyak impact, efek yang baik. Ya nih, misalkan nih kayak misalin Kak Cica waktu itu punya Fresh Iya. Meat, ternyata bisa kolaborasi sama bakso, sama teman-teman kita yang jualan frozen food, ya Iya, kan? Kita kayak punya grup sendiri gitu loh di Lapak Rancak, bahwasanya kita punya potensi ini nih di Malang. Terus teman-teman yang punya job ngajak ini, jadinya bisa berkoneksi dan sinergi. Kayak gitu Bruces, betapa memang maksudnya salah satunya, Bu Ama jangan sedih kalau saya cerita. Iya. Bu Ama jangan sedih kalau saya cerita. Loh, Bu Ama ini ternyata lempeng aja. Gaspas rempas. Biasanya gaspas rempas. Jadi enaknya Lapak Rancak seperti itu. Jadi selain juga kami bantu teman-teman UMKM untuk saling bisa mengisi satu dengan lain, memberikan informasi satu dengan lain. Yang lain juga memberikan kayak spirit gitu ya. Iya. Bantu sampaikan spirit dari kayak misalnya Bu Ama seperti ini. Dengan cara hidupnya itu orang bisa loh proses bertahan hidup luar biasa, survive-nya, hebatnya Bu Ama itu seperti itu. Terus kemudian kayak misalin kita itu hari ada apa, siapa lagi Bu Ama? Teman-teman yang biasa bergabung sama kita ada gado-gado ya kan? Iya, ada bakso. Ada bakso, ada macam-macam. Ada daging ya. Ada daging. Jadi memang teman-teman itu saling bersinergi untuk membantu satu dengan yang lain. Walaupun kondisi keadaan ekonomi kita lagi sedang seperti Iya, ini, iya.
Tapi tidak membuat surut ya, tapi Iya. tidak membuat kita menjadi patah semangat. Tetap Iya, aja tetap semangat. kita usaha. Ya, harus Ya, usaha. iya, memang. karena memang perekonomian harus tetap berjalan ya, supaya Iya. Indonesianya itu nggak jatuh, supaya Indonesia itu tetap berputar kehidupannya. Ya untungnya maksudnya kita itu apa yang bisa kita lakukan ya Bu Iya. Ama. Ya salah Yang satunya di penting. Taman ada project, membuat project-project yang bisa membantu teman-teman UMKM untuk portfolio. Jadi supaya bisa ditonton kapanpun. Kita tayangkan, kita pertontonkan ke teman-teman. Ini loh salah satu yang menginspirasi. Ini loh salah satu yang menginspirasi. Ya gitu ya. Iya. Sembari kita menunggu minum, sembari juga kita akan teman-teman udah nggak sabar lagi untuk meng-QC-kan kacang tadi, cuman mereka tak iming-iming aja. Iya. Sekarang kita QC-kan beneran ya. Karena aku juga sudah yang ngiler-ngiler banget gitu loh. Kita bakal lanjutkan karena ini menarik sekali. Kita mau kupas tetek bengek ini kayaknya ada di part kedua ya. Di part kedua deh kita ketemu deh. Untuk sekarang kita break dulu. Aku juga mau ngerasain kacangnya. Yang di sebelah sana tangannya udah menggapai-gapai gitu. Kita bagi-bagi dulu ya. Tunggu ya. We'll be back after this. Sampai jumpa minggu depan. Karena kita ada part 2. Sampai jumpa minggu depan.